Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkahnya melalui ibadah ini. Ada beberapa fakta yang perlu mendapat perhatian kita. Yang pertama adalah pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan bisa ditransfer melalui rekening bank dengan nomor Bank BRI Unit Pasar Atas Cimahi dengan nomor rekening 41201017947 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi. Yang kedua, kebaktian dan perayaan Natal Jemaat GKJ Cimahi tahun 2020. Kebaktian dan perayaan Natal akan ditayangkan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 melalui YouTube channel. Mohon perhatian segenap warga jemaat. Yang keempat, kebaktian tutup tahun 2020 dan awal tahun 2021. Kebaktian tutup tahun 2020 akan dilaksanakan pada hari Kamis 31 Desember 2020. Dan kebaktian awal tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Jumat 1 Januari 2021. Pada kebaktian awal tahun 2021 akan dilayankan perjamuan kudus. Mohon perhatian segenap warga jemaat. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Panggilan beribadah. Mari kita berdiri. Saudaraku, ingatkah kita dengan apa yang disampaikan oleh Paulus demikian? Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Galatia 4 ayat 4-5. Ya, waktunya sudah hampir tiba. Sang Juru Selamat akan segera datang. Jemaat kami ajak untuk menyanyikan Kidung Jemaat 91 ayat yang pertama. Putri Sion, nyanyilah. Mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 6. Bersoraklah hai alam semesta. Saudaraku,
Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di dalam doa. Ya Tuhan, berbagai pengalaman kehidupan telah kami lalui. Kami merasakan bahwa ketika kami berhadapan dengan keterpurukan, kegagalan, dan kehancuran, kami menjadi tidak berdaya. Kami hanya terdiam di dalam kesesakan hati kami. Ketika kami melihat dengan lebih teliti, maka kami menemukan bahwa banyaknya persoalan yang kami alami ini adalah akibat dari ketidaktaatan kami kepadamu. Bahkan alam yang seharusnya kami jaga dan lestarikan justru kami rusak. Sesama yang seharusnya kami kasihi dan lindungi justru kami sakiti hatinya. Walaupun demikian, kami tetap percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami jatuh dalam kehancuran. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita menaikkan pujian kita dari Kidung Jemaat 84 pada bait yang pertama. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Yesaya 12 pada ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga yang demikian. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah jemaat kita menaikkan pujian kesanggupan dari Kidung Jemaat 81 pada bait yang keempat dan kelima. Oh datanglah Immanuel. Supaya
hadir kembali. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, pada kesempatan saat ini kami sudah memasuki minggu Advent keempat. Tanpa terasa kasih penyertaan Tuhan kami rasakan. Oleh sebab itu kami pun mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan penuh dengan sukacita dalam hidup kami masing-masing. Sehingga kami dapat menyatakan dalam diri kami, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Bahkan di tengah pergumulan hidup kami sekalipun, kami tetap mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu sabda Tuhan hari inilah yang memampukan dan menguatkan kami bersama. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab yang pertama 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 11. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 11. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal takut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau daripadamu ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Pada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti semua itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami."
Jawab malaikat itu padanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menghayatinya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Maranatha. Yesus Kristus. Puji Tuhan, jika saat ini kita bersama sudah memasuki minggu keempat di bulan Advent. Ya, tinggal beberapa waktu lagi kita merayakan sukacita kedatangan Tuhan. Meskipun di tengah kebiasaan yang baru saat ini di dalam beribadah, saya yakin biasanya di bulan Desember atau sudah di penghujung menuju Natal, ibu bapak biasanya sudah mudik ataupun pergi berkunjung bersama dengan sanak saudara. Baik itu dalam rangka memperingati atau menghayati sukacita Natal ataupun libur tahun baru bersama. Akan tapi dengan keadaan kita saat ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita pun harus adaptasi kebiasaan baru. Beribadah pun sama. Sampai saat ini kita masih online, Ibu Bapak Saudara yang Kristus. Akan tapi ayo kita diajak untuk selalu memuji Tuhan dan juga memuliakan kemuliaan namanya, meskipun berat dan sulit. Oleh sebab itu, sapaan firman Tuhan hari ini akan menguatkan kita bersama, Ibu Bapak Saudara yang Kristus. Yang pertama dapat kita lihat dalam rangka janji Allah digenapi di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Ternyata apa? Bacaan kita hari ini mengingatkan kembali, butuh proses dan waktu. Ya, ini dia. Sehingga ayo kita lihat di bacaan kita yang di dalam 2 Samuel tadi, janji Tuhan. Lalu kita lihat bersama 2 Samuel pasal yang ke-7, Ibu Bapak Saudara yang Kristus. Ada janji Tuhan di situ terkait dengan apa? Keturunan Daud. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Akan tapi terkait dengan kerajaan Daud ini, apa yang terjadi? Butuh proses dan waktu dalam rangka kemuliaan itu. Janji Allah, bayangkan, dalam proses pemilihan di dalamnya sudah muncul dan sudah ada di dalamnya. Akan tapi untuk kemuliaan nyata, apa yang terjadi? Baru kita lihat di dalam bacaan kita yang kedua. Meskipun kita yakin dalam rangka proses tersebut Tuhan ataupun Allah dapat saja, gak usah ada waktu, gak usah ada proses, semua dapat berjalan cepat, ya, kemahakuasaan Allah. Akan tapi dari bacaan kita ada proses waktu yang luar biasa. Jatuh bangun perjalanan umat sampai akhirnya Kristus hadir. Ya, ini dia Ibu Bapak Saudara yang Kristus yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ternyata dalam rangka memenuhi janji Allah, memang Allah bisa dan sanggup seketika itu juga mukjizat itu muncul. Akan tapi ternyata kadang bahkan sering ada proses dan waktu, dan itu bukan hal yang sederhana ataupun hal yang mudah ataupun cepat. Enggak, ternyata lama sekali. Kadang bahkan sering kita pun lemah, tidak kuat, tidak siap, akhirnya meninggalkan Tuhan. Nah, dari bacaan kita itu diajak dalam rangka proses tadi, kita menyiapkan hati kita untuk membuka diri. Kapan waktunya? Silakan Tuhan. Meskipun berat dan sulit,
Bahkan dalam rangka proses itu pun, rencana Tuhan itu kadang di luar nalar manusia. Buktinya apa? Peristiwa kita di dalam Injil Lukas. Maria yang belum bersuami, bertunangan. Malaikat Gabriel diutus oleh Tuhan untuk apa? Mewartakan ini. Apa yang terjadi? Sama. Butuh proses dan waktu untuk dapat mendalaminya. Akan tetapi dalam rangka butuh proses dan waktu tersebut, kuasa Tuhan nyata untuk memampukan Maria. Dan tidak hanya itu, Ibu Bapak Saudara Kristus, ternyata tidak hanya Maria yang merasakan itu. Elisabet, saudara dari Maria, yang dikatakan mandul, ternyata penantian itu akhirnya membuahkan hasil. Tuhan mengaruniakan keturunan bagi Imam Zakaria. Ini dia Ibu Bapak Saudara Kristus. Sehingga dalam rangka proses tadi, ayo kita jangan stop atau mengakhiri kehidupan, atau mengakhiri perjalanan iman kita. Kita diajak untuk terus mengikuti waktu Tuhan, sehingga kemuliaan yang dapat nyata di dalam kehidupan Ibu Bapak Saudara dan saya. Yang pertama. Lalu yang kedua, Ibu Bapak Saudara Kristus, terkait dengan proses dan waktu tadi, kemuliaan bagi Tuhan. Kadang tidak mungkin, berat dan sulit. Ya betul. Akan tetapi, ingatlah, pada saat kita mau menyerahkan segala sesuatunya, maka Tuhan memampukan. Buktinya apa? Maria saat itu menolak, ya awalnya, bagaimana bisa Tuhan? Saya kan belum bersuami. Apa kata orang nanti? Inilah juga dalam kehidupan kita. Bagaimana bisa? Akan tetapi, bagi Tuhan, tiada yang mustahil. Dan janjinya digenapi. Inilah juga dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Janji Tuhan akan digenapi. Tiada yang mustahil di dalam kehidupan. Sehingga kita diajak juga bersama dalam rangka Minggu Advent keempat ini untuk apa? Menanti akan waktu dan janji Tuhan. Terlebih Bu Bapak Saudara Kristus tanggal 20. Berarti juga 2 hari lagi secara nasional kita merayakan hari apa? Ya, Hari Ibu. Ini dia. Bacaan kita pun menunjukkan peran ibu di dalamnya, baik Maria maupun Elisabet. Yang kadang bahkan sering masalah rumah tangga ini, ibulah yang mengetahui. Yang kadang bahkan sering saya katakan. Mungkin sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga yang adalah ayah, karena sibuk bekerja, maka apa? Proses kerumah tanggaan itu ya sudah diserahkan kepada ibu. Bahkan dalam rangka mendidik, membina anak-anak, ibulah yang menjadi biasanya tumpuan di dalam. Sehingga apa yang terjadi? Ya, sulit dan berat. Gitu kan? Memikirkan ini itu, memikirkan apa? Ya, apalagi dengan pandemi yang ada. Di sini juga kita dapat melihat peran ibu di dalamnya. Sama seperti Maria dan Elisabet, yang satu bagaimana mungkin? Yang satunya lagi juga bagaimana bisa? Akan tetapi, monggo para ibu yang ada di rumah jatuh bangun dalam rangka membina, mendampingi suami, anak-anak, tumbuh kembang mereka, bahkan bagi ibu-ibu yang sudah ada cucu, saat ini sudah nenek-nenek, gitu kan, dapat melihat, ya karya Tuhan, ada Yesus di dalamnya, ada Immanuel, Allah beserta dengan kita, sehingga ibu bapak yang Tuhan Kristus, bagian yang 3 yang terakhir, inilah juga doa, ungkapan syukur, kemuliaan Tuhan, contoh yang disampaikan Maria kepada malaikat saat itu. Ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah ini dia. Ternyata balik lagi peran ibu, kelegaan hati, keterbukaan hati. Jadilah menurut kehendakmu. Ungkapan doa Bapa kami, kalau kita lihat, justru pertama diungkapkan terlebih dahulu oleh Maria dari bacaan kita. Jadilah menurut kehendakmu. Dan inilah juga dalam kehidupan kita hari lepas hari. Diajak untuk apa? Jadilah kehendak Tuhan.
yang kadang bahkan sering mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Entah itu dalam keadaan kita saat ini, entah itu dalam mendampingi keluarga, entah itu suami, anak-anak, cucu, yang kita sudah membayangkan akan begini, begitu, akan seperti ini, seperti akan, tetapi kadang bahkan sering tidak sesuai. Di minggu Advent keempat ini kita diajar untuk jadilah Tuhan kehendak. Agar apa? Tuhan yang berkarya. Mengapa demikian? Karena meyakini segala sesuatunya sejalan seturut dengan kehendak Tuhan. Meskipun tadi yang pertama, proses waktu yang luar biasa, jatuh bangun yang luar biasa. Akan tapi yang kedua, keterbukaan hati agar Tuhan menyertai mendampingi sehingga kita pun dapat tersenyum. Jadilah Tuhan kehendak. Kita tidak kecewa secara pribadi. Kita pun tidak menjadi gelo dalam menghadapi. Ya. Kita sudah melakukan segala sesuatu seoptimal mungkin, sebaik mungkin. Akan tetapi, biarlah kehendak Tuhan terjadi. Kita pun diajak untuk terus memuliakan nama Tuhan. Selamat memasuki sukacita Natal dan juga hari Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, menaik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebagai ungkapan syukur kita, mari kita bersatu dalam doa atau doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan surga yang mulia, saat kami diajak untuk dapat memuliakan Tuhan dalam hidup kami, terlebih di tengah himpitan pergumulan pandemik saat ini sangat berat dan sulit. Akan tapi sapaan-Mu hari ini memampukan dan menguatkan kami bersama, ya Allah. Ya, ada proses dan waktu dalam rangka Tuhan menjawab mendengar doa. Akan tapi kadang bahkan sering juga jawaban doa itu tidak sesuai dengan keinginan kami, sehingga kami diajak untuk terbuka, membuka hati kami, agar Tuhan selalu dan terus mendampingi kami. Yang akhirnya kami dapat mengucap syukur. Jadilah Tuhan seturut dengan kehendak. Saat kami menyongsong untuk sukacita Natal, dan mungkin kami pun masih belum dapat berkumpul bersama dengan sanak saudara kami, Tuhan, biarlah sukacita Natal itu pun dapat terpanjang dalam hidup kami. Itu tidak menjadi kendala untuk kami dapat menghayati, mengimani karya kasih penyelamatan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tuntun kami. Saat kami mungkin tidak dapat berkumpul bersama dengan sanak saudara kami, bahkan mungkin dengan orang tua kami, karena pandemik yang ada saat ini, sehingga kami hanya dapat berkumpul dengan keluarga inti kami. Mampukan kami untuk selalu dapat saling mendoakan dan juga bersukacita di dalamnya. Sehingga pada kesempatan saat ini juga kami ingin berdoa untuk umat-Mu yang dalam pergumulan kesehatan mereka. Bapak Leo Pujo Santoso beserta dengan Bapak Yopi Mahakena, Tuhan mampukan, Tuhan sertai. Kami juga berdoa, ya Allah, untuk kebersamaan kami, baik dari sekolah minggu sampai dengan Adiuswo. Kami dapat berkumpul bersama untuk menghadapi ataupun menyongsong penghujung tahun nanti. Tuntun sertai kami, ya Allah. Kami juga berdoa, jikalau dalam rangka menyiapkan ataupun menyongsong kehadiran Kristus di sukacita Natal, kami pun akan menyambut Hari Ibu. Oleh sebab itu, kami pun berdoa untuk para ibu yang sudah mendampingi, menyertai kami dalam kehidupan kami, baik kami sebagai kepala rumah tangga ataupun suami, maupun kami sebagai anak-anak, bahkan kami sebagai cucu-cucu, ya Allah, ataupun cicit. Kami melihat keberadaan perempuan di dalam kehidupan kami, jatuh bangun, bagaimana mereka dapat melihat karya Allah, dan tidak hanya itu, belajar untuk menyerahkan segala pergumulan, untuk dapat mengatakan sama seperti Maria, jadilah Tuhan kehendak-Mu, karena kami ini adalah hamba-hamba-Mu, ya Allah. Oleh sebab itu kami berdoa untuk para ibu dimanapun mereka berada, khususnya untuk jemaat kami di GKJ Cimahi. Mampukan mereka, kuatkan mereka. Inilah seru dan doa kami. Dalam Kristus Tuhan kami serahkan, haleluya, amin. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan. Sebagaimana yang ditulis dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-7 yang demikian. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman,
dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Bapak Ibu, untuk mengiringi persembahan, kita akan menyanyikan pujian dengan Kidung Jemaat 363 ayat yang pertama. Bagi Yesus ku serahkan. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan doa kita di dalam Tuhan. Mari kita doa. Bapa Surgawi yang telah mengaruniakan kepada kami segala sesuatu dengan limpahnya untuk kami nikmati dalam hidup ini, oleh rahmat-Mu kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini ya Tuhan, yang kami letakkan di hadapan hadirat-Mu, dan berkatilah kami dalam menggunakan segala anugerah-Mu ini. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, kami mengucap terima kasih karena Engkau telah mendapatkan firman-Mu melalui Gembala kami, Bapak Pendeta Setiawan Hartanto yang telah kami terima. Kiranya Tuhan beri kekuatan kami, Engkau utus kami sehingga kami boleh melaksanakan segala firman-Mu. Kalau Bapak berkenankan, kiranya mampukan kami ya Tuhan untuk melaksanakannya sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan rangka kita menyiapkan dan menyambut sukacita kehadiran Kristus, mari kita bersama-sama. Untuk apa? Menyiarkan kabar gembira. Kidung Jemaat 119, Hai dunia, gembira. Menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengangkat wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.